Dan masuklah ke tempat terakhir di season 1 kemarin, yaitu di Kampung Vietnam di Kramat Jati. Nah, ini sebenarnya tempat sejarahnya bagus banget. Ya, Gue suka banget sama sejarahnya di situ karena ini yang lebih, kalau menurut gue lebih masuk ke tema mystical history ini gitu. Ya, Jadi narasumber kita juga aktif ya gitu betul, ya. Jadi Biar tahu semuanya gitu. Bagus, sejarahnya bagus, dan itu gue suka ceritanya karena expect sama perang Vietnam dulu, terus setelah jadi tempat pengungsian orang-orang Vietnam di Jakarta, terus berfungsi jadi panti jompo, dan ceritanya pun juga ada di situ. Ada yang meninggal di situ, dan sayangnya pada saat itu korbannya nenek-nenek, jadi nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa bantuin pada saat itu. Itu soalnya pas lagi banjir. Ya, pada saat banjir besar. Jadi walaupun memang terkenalnya Kampung Vietnam, cuma ya misterinya itu lebih di panti jomponya ya. Iya. Yang misteri yang seremnya itu di panti jomponya, bukan di Kampung Vietnam. Jadi menurut narasumber kita yang kita wawancara itu sebenarnya orang sana juga nggak ngerti maksudnya kenapa tempat itu bisa jadi tempat mistis, tempat serem gitu di sana. Karena nggak ada track record orang-orang Vietnam yang meninggal di sana, nggak ada sama sekali. Jadi yang ada di data yang meninggal itu adalah pada saat tempat itu jadi panti jompo dan waktu banjir itu. Kita sedikit meluruskan aja ya gitu. Sebenarnya ini tempat bersejarah. Jadi percontohan panti jompo seluruh Indonesia itu ya pertamanya dari tempat itu gitu. Dari setelah Kampung Vietnam terjadi kejadian perang Vietnam, Amerika Vietnam dulu. Waktu itu sudah ada mereka yang di Batam ya. Ya, di Pulau Bintan. Di Pulau Bintan itu terus ada jadiin panti jompo, dan dari sejarahnya itu sempat normal sebenarnya, nggak ada sesuatu yang mistis-mistis itu nggak ada sebenarnya. Dan kita penelusuran di sana juga sebenarnya biasa aja. Yang meninggal itu juga karena kecelakaan alam, karena banjir besar waktu itu. Nggak ada cerita mistis gitu. Mungkin cerita-cerita orang framing di media mungkin menjadikan itu tempat mistis gitu. Itu juga jadi tugas kita sebenarnya, membuktikan kalau ini tempat sebenarnya mistisnya ini dari mana gitu. Kalau misalnya beneran mistis itu dari mana gitu. Dan ini kita membuktikan kalau Kampung Vietnam kisahnya seperti itu menurut orang-orang sana gitu. Dan kita pada saat itu melakukan penelusuran pertama kali di bagian belakang dulu ya. Jadi kalau kata orang sekitar, rumornya di situ, di rumah yang pertama kali kita masukin itu kerajaan ular. Nah, di situ itu dekat pohon yang kena petir ya. Katanya ya. Ada ceritanya viral itu nggak salah ya? Viral. Ada beberapa konten kreator yang udah gede itu bilang di situ emang di situ sarangnya. Nah, itu kita berempat masuk ke rumah itu, dan nggak lama kita melakukan penelusuran, gua dengar suara ini. Iya, ada suara. Itu pas gue dengar suara ini, gue merindingnya bukan main. Apalagi gue baru tahu kalau di situ kerajaan ular itu setelah dari dengar suara itu gitu. Dan itu gue dengar suara desisan itu gue dengar di sebelah kiri gue ya, itu ada kayak desisan ular, ada suara desis gitu. Tapi pas dicek sama lu duluan masuk ya, karena gue agak takut sih tadi pas lu cek. Itu cuma sepetak kecil, kamar ruangan gitu kecil, dan bawahnya nggak ada apa-apa, atasnya juga nggak ada apa-apa. Gue nggak tahu itu suara dari mana, nggak tahu. Dan itu suara kenceng banget sebenarnya, gue dengar sebelah kiri gue, makanya gue kaget. Ya pertama kali gue nyampe juga di sana sebelum kita mulai penelusuran sama lu ya Le ya, itu udah ada yang nyambit Ya, jatuh gitu kan. Cuma kan di depan itu pohon gede, itu ada pohon gede, itu pohon mangga. Ya gue mungkin mangga jatuh kali gitu ya. Jadi sebenarnya ini tempat ya yang bisa dibilang horor sih, kayak horornya itu karena horor ini tempat kosong, nggak urus. Tapi kalau emang dari sejarahnya mistis kayak gitu tuh nggak ada. Ini tempat memiliki sejarah yang bagus. Gua akuin sejarah yang bagus. Mungkin kalau ada penampakan atau sesuatu yang horor gitu ya karena
emang nggak ada yang huni, nggak keurus gitu ya. Kalian tahu sendiri lah kalau rumah kosong setahun 2 tahun nggak ditempatin juga pasti ada yang isi lah. Kan logikanya kan kayak gitu gitu loh. Tapi ya walaupun itu tempat sebenarnya nggak keurus dan pengalaman mistis kita di situ nggak begitu banyak, cuman sebenarnya ada di situ ada makhluk halus yang menurut gua juga ada. Dan setelah dari rumah pertama itu kita beralih ke rumah yang di depannya, dan setelah dari rumah yang depan itu nggak ada apa-apa di penelusuran kita, habis itu kita putuskan buat istirahat. Dan pada saat istirahat itu minta tolong Satria sama Todi buat ngambil gambar sekitaran di perumahan itu. Nah terus di kameranya Todi nangkap suara ini. Nah suara ini itu mirip banget sama suara yang ada komplek mati ya. Jadi suaranya itu benar-benar kayak anak kecil tapi suara perempuan gitu. Gua nggak tahu kenapa ada suara itu gitu. Itu suara dari mana gue nggak tahu gitu, kayak suara anak kecil. Dan itu suara pertama yang kita dapat di kampung itu ya. Jadi setelah itu kita langsung ke sesi 2, masuk ke rumah yang ada di bagian tengahnya itu. Jadi di situ ada rumah yang udah kebuka semua, atapnya nggak ada. Nah di situ kita ngelakuin sesi tanya jawab pakai IMF, nggak ada sama sekali, nggak ada apa-apa. Terus kita mau interaksi dengan masing-masing dulunya. Ini ada tempat pengungsian Vietnam, tempat Pati Jompo, dan gue saat itu mau mengeluarkan spirit box. Tiba-tiba karena kurang sigapnya gue lupa ternyata spirit boxnya baterainya habis guys. Teknis ya. Jadi satu-satunya penelusuran kita yang nggak pakai spirit box gitu. Mungkin next time kita bakal balik ke sana buat pakai spirit box ya. Jadi walaupun nggak ada spirit box tetap pengalaman ini sih luar biasa. Habis itu masuk ke penelusuran terakhir yang berdua ya. Jadi penelusuran berdua nih. Sebelum lo cerita, yang ditangkap kamera ini nih. Nah jadi di kamera yang di stay, yang dipasang di rumah itu nangkap ada suara cewek, sama yang lu dengar ada suara dek gitu dari jauh, ada suara daerah kasur yang katanya ada kucingan gitu. Nah itu ada suara cewek gitu, dan itu hanya itu yang kita dapatnya dari suara desisan ular, suara anak kecil di kamera tadi, sama suara itu tadi. Sebenarnya bagus sih, tempatnya bagus. Jadi Itu tempat bersejarah banget. Bersejarah, sangat bersejarah. Dan orang-orang situ juga menyayangkan karena tidak terurus ya sama orang yang tanggung jawab gitu. Sekarang ya, jadi saran gua nih ya, mungkin untuk kalau sekali aja ada pemerintah yang lihat kita nih ya, Pak tolonglah kalau tempat kayak gitu dirawat. Ya yang parahnya si bapaknya itu ya kan. Jadi di rumah dia itu dibikin kayak rumah panggung. Naik tinggi ke atas. Karena memang itu kalau banjir ya banjir. Yeah. Dan dia bilang itu pas lagi banjir besar itu, setelah banjir besar tuh kan ada yang meninggal tuh di Jompok. Yeah. Setelah itu ada lagi kan banjir yang lumayan, yang lumayan tapi nggak sampai setinggi itu. Ya dia nggak bisa kemana-mana, stay di rumah, nggak bisa keluar karena emang tinggi sampai setinggi rumahnya dia itu. Keluarga kita juga cerita itu, katanya kalau misalnya banjir besar mereka nggak bisa kemana-mana karena itu masuk ke dalam gitu. Itu yang bisa bedain kita sama yang lainnya ya. Jadi kita coba bawa fakta, kita jujur, nggak ada manipulasi sama sekali. Jadi kita mau meyakinkan konten horor Indonesia ini, kita coba berpikir dengan otak kita, dengan logika yang kita punya gitu. Jadi kita pakai alat-alat ini itu bisa bikin kita berpikiran dengan secara logika gitu, karena ini dengan sains, dengan teknologi. Karena kalau di luar negeri kita paranormal dengan teknik seperti ini tuh udah terkenal banget. Jadi itu yang pengen kita bawa di Indonesia ini. Jadi ya kurang lebih itulah. Jadi kalau benar kalian emang suka sama konten yang kita bawa, kalian bisa dukung kita dengan cara tadi subscribe, like, bunyiin loncengnya,
share, komen, kita saran, beri kita dukungan, beri kita masukan, kritikan maksud gue itu, ya beri kita kritikan, karena biar itu konten kita ke depannya bisa lebih gitu. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini itu aja review kita, mudah-mudahan kalian suka, dan jangan lupa nih ya untuk stay tune untuk kedepannya di akhir bulan Desember ini sampai nanti awal tahun 2021 kita bakal ada 4 segmen baru, tapi kita masih rahasiain itu apa. Jadi kalau mau tahu segmen itu apa aja tinggal subscribe aja. Oh ya, jangan lupa juga nih buat pengguna Spotify ya, kita udah ada collabs pertama kita. Oh ya, kan? Bareng sama siapa Bang? Teman satu komplek. Jadi jangan lupa streaming adanya di Spotify buat kalian sering denger podcast di Spotify. Jangan lupa buat dicek, dengerin apa yang kita bicarakan di situ, kita sharing pengalaman kita juga, kita sharing apa kita bikin channel kita. Pokoknya ya disitulah kita sesuai bareng sama teman satu komplek. Ya, linknya juga ada di bawah, nanti kalian bisa dengar dari situ ya. Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak semuanya atas dukungannya, atas yang udah menonton kita dari day one sampai saat ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.